Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Satspi dengan NIM 415250 10108. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu dampak deindustrialisasi dini dan ketidakpastian lapangan kerja terhadap daya beli nasional. Perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi anomali struktural berupa fenomena deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB tersebut menyusut di bawah 20%. Padahal negara belum mencapai fase negara maju atau high income country. Lambatnya pertumbuhan sektor real dan industri padat karya ini mengakibatkan jutaan angkatan kerja baru termasuk generasi terdidik terlempar ke sektor informal dan gig ekonomi yang rentan serta tanpa kepastian upah. Transisi paksa dari pekerja formal ke informal tersebut pada akhirnya memicu stagnasi pendapatan dan krisis daya beli kelas menengah secara massal yang berdampak langsung pada perlambatan roda ekonomi nasional. Ditinjau dari perspektif ekonomi Pancasila, pembiaran terhadap tren deindustrialisasi ini sangat mengkhawatirkan karena berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial yang secara langsung bertentangan dengan amanat sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu deindustrialisasi dini? Deindustrialisasi dini dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana sektor manufaktur suatu negara mulai mengalami penurunan kontribusi terhadap produk domestik bruto serta pengurangan penyerapan tenaga kerja sebelum negara tersebut mencapai tingkat pendapatan per kapita yang memadai untuk dikategorikan sebagai negara maju. Fenomena ini menjadi sinyal yang mengkhawatirkan bagi ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia, mengingat proses industrialisasi bangsa dinilai belum tuntas, namun kontribusi manufakturnya justru telah menunjukkan tren stagnansi bahkan penurunan dalam satu dekade terakhir. Berbeda dengan transisi alami di negara-negara maju yang beralih ke ekonomi jasa setelah mencapai kesejahteraan tinggi, deindustrialisasi di Indonesia terjadi pada tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah sehingga menciptakan risiko jebakan kelas menengah akibat hilangnya mesin pertumbuhan utama yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Akar masalah dan tantangan. Kontraksi pada sektor manufaktur yang sebelumnya menyumbang 19% terhadap PDB dan menyediakan tingkat upah yang relatif tinggi telah memicu pergeseran fundamental dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Penurunan pangsa industri ini secara langsung mengakibatkan menyusutnya ketersediaan lapangan kerja formal yang menawarkan kepastian pendapatan serta perlindungan sosial yang memadai bagi para pekerja. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang tereliminasi dari sektor formal terpaksa bermigrasi ke kantor jasa informal dan gig ekonomi seperti ojek online atau perdagangan eceran yang memiliki karakteristik upah jauh lebih rendah dan sangat fluktuatif. Migrasi paksa ini juga mengorbankan hak-hak dasar pekerja seperti hilangnya jaminan sosial dan kepastian kontrak, di mana pendapatan di sektor informal merosot drastis hingga rentan 0,8 juta hingga 2,5 juta per bulan dibandingkan dengan upah sektor formal yang bisa mencapai 5,5 juta per bulan. Berikut ini adalah tabel data perbandingan dari sektor jenis pekerjaan, upah rata-rata per bulan, jaminan sosial,
kepastian kontrak, dan keterangan. Dampak psikologis ekonomi. Ketidakpastian lapangan kerja akibat deindustrialisasi menciptakan efek domino psikologis yang mendalam bagi konsumen dalam bentuk kecemasan finansial dan pesimisme terhadap prospek ekonomi ke depan. Kondisi ini memicu fenomena precautionary saving, di mana rumah tangga cenderung menahan belanja barang-barang tahan lama seperti kendaraan, elektronik, serta beralih ke merek yang lebih murah atau down trading sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko kehilangan pendapatan di masa depan. Dampak psikologis ini tidak hanya menjangkiti mereka yang telah kehilangan pekerjaan, tetapi memengaruhi pekerja tetap yang mulai membatasi konsumsi akibat penularan pesimisme dari informasi PHK massal di media sosial secara kolektif. Perubahan perilaku ini mengakibatkan pelemahan permintaan domestik secara sistematik yang ditandai dengan stagnasi kredit, konsumsi perbankan, serta penurunan margin keuntungan pada sektor retail dan UMKM. Pergeseran gaya hidup. Data makroekonomi terbaru menunjukkan terjadinya fenomena efek gunting, yaitu kondisi di mana laju inflasi harga kebutuhan pokok terus merangkak naik melampaui pertumbuhan pendapatan real dan konsumsi rumah tangga. Indikator pelemahan daya beli ini terlihat jelas melalui stagnansi pertumbuhan konsumsi yang berada di bawah tren historis serta penurunan tajam pada angka penjualan retail dan sektor otomotif nasional. Ketimpangan antar kenaikan harga barang dengan stagnansi upah, terutama di sektor informal, memaksa masyarakat untuk mengalokasikan sebagian besar pendapatannya hanya untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan energi, sehingga memicu kontraksi pada sektor-sektor sekunder lainnya. Kondisi ini membuktikan bahwa penurunan daya beli bukan sekadar isu persepsi atau melainkan realitas data yang menunjukkan terjadinya penurunan standar hidup secara sistemik bagi kelas menengah di Indonesia. Tinjauan makroekonomi. Perseptif ekonomi Pancasila menjadi kerangka analisis yang krusial dalam membedah fenomena deindustrialisasi dan krisis daya beli ini sebagai masalah keadilan sistemik. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut agar pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka statistik semata, melainkan pada nilai kemanusiaan dan pemerataan kesejahteraan. Stagnansi upah serta dominasi sektor informal yang tidak terlindungi merupakan bentuk pengabaian terhadap hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi Pancasila mengamanatkan adanya peran negara yang lebih aktif melalui kebijakan reindustrialisasi yang inklusif guna memastikan bahwa setiap gerak ekonomi nasional benar-benar berkontribusi pada peningkatan taraf hidup rakyat secara berkeadilan dan bermartabat. Kesimpulan presentasi, fenomena deindustrialisasi dini di Indonesia bukan sekedar pergerakan statistik, melainkan ancaman nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional yang secara langsung memperlemah daya beli masyarakat, hilangnya lapangan kerja formal di sektor manufaktur yang digantikan oleh sektor jasa informal yang rentan, telah menciptakan stagnasi upah real dan ketidakpastian finansial yang mendalami bagi kelas menengah. Kondisi ini menuntut adanya
reorientasi kebijakan ekonomi yang berlandasan pada Pancasila, khususnya sila kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial melalui program reindustrialisasi yang inklusif dan padat karya. Hanya dengan mengembalikan kekuatan sektor industri yang mampu menyediakan penghidupan layak bagi seluruh rakyat Indonesia dapat keluar dari jebakan ketidakpastian ekonomi dan kesejahteraan yang merata serta bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.